Oke, selamat siang Pak Danang selaku Ketua Ombudsman dan juga Mbak Dita selaku asisten. Pada hari ini kita akan melakukan wawancara singkat terkait dengan Ombudsman, terutama di bidang pencegahan maladministrasi. Nah, bisa dijelaskan mungkin tugasnya dari bidang pencegahan maladministrasi itu seperti apa, Pak? Bidang pencegahan itu punya 3 komponen penting. Satu, sosialisasi, mengkampanyekan nilai-nilai pelayanan publik yang baik. Yang kedua adalah bidang litbang yang melakukan proses-proses pencegahan maladministrasi dalam bentuk observasi yang dilakukan dalam bentuk observasi kepatuhan. Jadi kita membuat penilaian apakah pelayanan publik tersebut sudah patuh terhadap standar pelayanan publik atau tidak. Nah, yang ketiga, kita melakukan edukasi secara masif kepada entitas penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk workshop, training, segala macam, supaya mereka bisa pelan-pelan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Nah, Pak, berkaitan dengan kasus maladministrasi yang sudah ditangani Ombudsman di tahun 2014, berdasarkan beberapa data yang kita kumpulkan itu baru sekitar 50% yang diselesaikan. Nah, menurut Bapak, apa sih faktor penghambat serta bagaimana perbaikan yang akan dilakukan oleh Ombudsman di tahun 2015 ini, Pak? Kesadaran masyarakat selama 3 tahun ini kan melonjak drastis ya. Masyarakat semakin cerdas dan semakin memiliki hak untuk merasa memiliki hak atau mereka dilindungi secara undang-undang untuk melaporkan pengaduan itu kepada Ombudsman. Dan pengaduan kita selama 3 tahun terakhir melonjak 350%. 350% itu tidak bisa diiringi dengan kecepatan yang memadai untuk menambah jumlah asisten, untuk menambah jumlah anggaran kita, untuk menambah jumlah kompetensi kita dalam waktu cepat. Sehingga kita tidak heran lah kalau punya hutang sekitar 50% pada tahun ini. Kita bisa menyelesaikan kurang lebih 50 plus lah. Tapi menjadi hutang untuk tahun berikutnya kita harus menyelesaikan 50% yang tahun kemarin ditambah pengaduan yang baru. Dan ini kita tidak pungkirin harus banyak upaya-upaya keras di tingkat Ombudsman untuk bisa mengejar 100% laporan selesai setiap tahun. Nah, itu bisa dijelaskan nggak, Pak, salah satu kegiatan kecil yang sudah dilakukan? Salah satu caranya itu adalah menggeser pengaduan itu kepada instansi penyelenggara pelayanan publik. Instansi penyelenggara pelayanan publik itu wajib menyediakan mekanisme pengelolaan pengaduan internal. Nah, kita memberdayakan mereka, kita meningkatkan kapasitas mereka sehingga tidak semua pengaduan masyarakat harus ke Ombudsman. Bisa melalui pengaduan internal dulu. Nah, kalau mereka tidak selesai, baru Ombudsman ambil alih. Karena ada kewenangan Ombudsman yang lebih besar daripada internal complaint handling itu. Oke, Pak. Yang terakhir mungkin bisa dijelaskan, Pak, kaitan Ombudsman itu dengan berbagai lembaga negara. Salah satu kaitan yang paling erat adalah adanya sinergi antara Ombudsman dengan inspektorat. Semua kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah punya inspektorat. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya maladministrasi, korupsi, dan segala macam. Karena itu Ombudsman berkaitan dengan kinerja mereka, kita selalu bersinergi, kita selalu saling mengingatkan dan memberdayakan. Saling mengingat dan memberdayakan, Pak. Demikian wawancaranya, Pak. Okay. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Iya, Pak.